Selamat pagi, di sini saya Kristina Febrianti Sitorus akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Di sini saya dari kelas 11 IPA 5. Kita mulai dari sistem reproduksi pada laki-laki. Apa saja organ-organnya? Yang pertama di sini ada skrotum. Skrotum ini merupakan kantung pembungkus dari testis. Skrotum ini dapat mengkerut dan dapat mengendur karena mengandung otot dartos. Skrotum ini juga dapat mengatur suhu pada testis karena mengandung otot kremaster. Kemudian berikutnya di sini ada testis. Testis itu merupakan tempat menghasilkan sperma. Testis ini ada sepasang. Pada testis ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada tubulus seminivirus, yaitu tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli, yaitu sel yang menghasilkan hormon estrogen pada pria. Yang ketiga ada sel Leydig, yaitu sel yang menghasilkan hormon testosteron. Kemudian sperma yang dihasilkan testis tadi dibawa menuju epididymis. Di epididymis sperma ini akan dimatangkan. Kemudian testis ini merupakan tempat epididymis ini merupakan tempat penyimpanan pertama sperma. Setelah matang, sperma akan dibawa ke vas deferens. Kemudian di vas deferens ini sperma akan dihantarkan menuju vesikula seminalis. Di vesikula seminalis ini sperma akan diberi nutrisi. Juga di vesikula seminalis ini dia ini merupakan organ penghasil getah semen terbanyak. Kemudian di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan kelenjar yang menghubungkan saluran sperma dan saluran urin. Kemudian di sini ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini menghasilkan cairan yang basah yang mengandung mukus. Kemudian terakhir di sini ada penis. Penis ini merupakan alat untuk mengeluarkan, berfungsi untuk berfungsi untuk kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Penis ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama bagian akar, badan, dan glans penis. Kemudian kita berikutnya adalah hormon kelamin pada laki-laki. Pada hormon testiskularnya yang pertama ada testosteron yang berfungsi untuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang serta massa otot sehingga memengaruhi perubahan fisik dan emosional pada pria secara signifikan. Kemudian ada androstenedion yang merupakan berfungsi untuk sebagai perkusor untuk hormon estrogen pada pria. Kemudian ada DHT. DHT ini berfungsi untuk pertumbuhan prenatal. Dan yang terakhir ada inhibin dan protein pengikat androgen yang dihasilkan oleh sel-sel sekretori dan berfungsi untuk merespons sekresi LH dan FSH. Kemudian hormon hipofisisnya ada FSH yang berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan ada hormon LH. Kemudian yang ketiga ada hormon hipotalamus yaitu hormon GnRH. Kemudian berikutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Apa saja organ-organnya? Yang pertama itu di sini ada bagian dalamnya, bagian luar. Yang pertama ada vulva atau celah. Vulva ini yaitu bagian untuk melindungi bagian organ dalam reproduksi wanita. Vulva ini terdiri dari uterus ini saluran kencing, dan vagina. Kemudian ada labium atau bibir. Labium ini dibagi menjadi 2. Ada labium luar atau labium mayora dan labium minora atau bagian dalam. Apa sih perbedaan keduanya ini? Perbedaannya adalah jika pada labium mayora dilapisi oleh lemak, terdapat lapisan lemak dan ditumbuhi rambut untuk melindungi vagina. Kemudian jika pada lapisan minora tidak dilapisi lemak atau tidak terdapat lapisan lemak dan tidak ditumbuhi rambut. Kemudian kita masuk ke organ dalam dari reproduksi
reproduksi wanita. Yang pertama di sini bisa dilihat ada vagina. Vagina ini merupakan lubang untuk keluar janin dan keluarnya darah menstruasi. Kemudian di sini ada uterus. Ya, uterus atau yang biasa kita sebut rahim itu merupakan tempat bertumbuh dan berkembangnya janin atau embrio. Uterus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian perimetrium, yaitu bagian luar. Yang kedua ada bagian myometrium, yaitu bagian tengah. Myometrium ini tersusun dari otot-otot, dan myometrium ini akan berkontraksi pada saat melahirkan. Kemudian ada endometrium, yaitu bagian dalam. Endometrium ini akan mengalami penebalan pada saat menstruasi. Endometrium ini banyak mengandung pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini akan meluruh dari rahim keluar melalui vagina. Kemudian ada serviks. Serviks ini merupakan mulut dari rahim. Kemudian ada tuba fallopi atau ovidum. Tuba fallopi ini tempat terjadinya fertilisasi atau di mana sel sperma dan sel telur akan bertemu. Dinding epitel pada tuba fallopi ini tersusun dari epitel bersilia, di mana bulu-bulu rambut-rambut getar ini berfungsi untuk memudahkan sel telur bergerak dari ovarium ke uterus. Kemudian yang terakhir ada ovarium atau indung telur. Ovarium ini merupakan tempat penghasil dari ovum atau sel telur. Di ovarium ini juga tempat pertumbuhan dan pematangan dari ovum. Selain itu, ovarium ini juga menghasilkan hormon-hormon untuk membantu pertumbuhan perkembangan organ reproduksi lainnya, serta hormon menstruasi, siklus menstruasi seperti hormon estrogen dan progesteron. Kemudian pada ovarium ini terdapat folikel-folikel untuk tempat dibentuknya ovum. Kemudian berikutnya adalah hormon pada kelamin wanita. Yang pertama itu ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini dihasilkan oleh ovarium dan plasenta yang berfungsi untuk berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi sampai proses melahirkan. Kemudian ada hormon progesteron yang dihasilkan oleh ovarium dan plasenta juga, yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implantasi zigot. Kemudian yang ketiga ada hormon FSH dan LH, yaitu hormon yang dihasilkan oleh hipofisis yang berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Kemudian ada hormon GnRH, yaitu hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk merangsang hipofisis untuk menyekresikan LH dan FSH. Kemudian ada hormon HCG, hormon laktogen plasenta, hormon tirotropin korionik, hormon relaksin, hormon prolaktin, hormon oksitosin, hormon CRH, dan hormon prostaglandin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.